Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan, kembali berjumpa dengan saya. Kali ini saya kedatangan tamu. Kita mau membicarakan sesuatu hal yang agak lumayan hangat belakangan ini, yaitu soalan putusan MK. Ya, putusan MK soal MK. Nah, ini menarik nih. Putusan MK soal MK. Jadi MK memutus soal undang-undangnya sendiri, memutus soal dirinya sendiri. Ada 3 permohonan di situ. Ya, dan permohonannya relatif lumayan menarik karena satu diantaranya saya menjadi ahlinya juga. Tapi kemudian putusan MK rasanya agak mengecewakan. Ya, nah kali ini saya menghadirkan seorang teman, ya, namanya Dr. Idul Risan. Dia dosen sekaligus peneliti di Universitas Islam Indonesia, sekaligus dalam salah satu perkara yang 90 ya? 90 ya? 90. Menjadi pemohon, termasuk menjadi teman-temannya ya, menjadi pemohon ya. Tapi di beliau menjadi ahlinya, seingat saya. Ya kan? Lalu kemudian tulisan itu kita tulis bareng kan, setelahnya gitu. Nah, tapi gini, Mas Idul Risan ini menjadi ahli dan menjelaskan ya, begitu banyak hal yang menarik di putusan itu. Nah, hari ini saya mau hadirkan, jadi kita mau ngobrol secara santai, sesama ahli. Saya ahli di perkara nomor 96. Perkara 90. Mau bicara atau mau mau jelaskan secara sederhana bagaimana postur putusan MK, keanehannya, dan kemudian apa dampaknya kemudian ke depan. Saya mulai, Mas Idul Risan. Saya harusnya kenalkan panjang lebar, tapi sederhananya orang ganteng ini kira-kira doktor di Fakultas Hukum UGM terakhir, dan sekarang banyak menulis, menggawangi S3 juga ya? S3 program S3 ya? Program S3. Sekretaris program S3 di Universitas Islam Indonesia untuk Fakultas Hukum. Mas Idul, begini nih, kan ada 3 putusan. Ya. Putusan 90 dibacakan paling pertama, lalu kemudian 56 dibacakan kedua, lalu kemudian break, dan akhirnya dibacakan putusan 96. Nah, kalau mau dijelaskan secara sederhana, apa yang terjadi di ketiga permohonan itu? Ya, pertama memang seperti yang disampaikan oleh Mas Zainal tadi di awal ya, bahwa masing-masing permohonan di setiap perkara itu rata-rata memang beririsan. Hal-hal yang sama sebenarnya diujikan, yaitu batas syarat minimal, kemudian perubahan periodisasi masa jabatan, kemudian itu diubah maksimal 70 tahun selama tidak melebihi 15 tahun. Kemudian yang paling dianggap bermasalah kan ketentuan peralihan itu. 87 ya? 87 itu. A dan B. A dan B. A untuk jabatan ketua MK. Kemudian B itu apakah dimungkinkan untuk kita terapkan kepada hakim konstitusi aktif saat itu. Jadi teman-teman di FHUII itu memang memohonkan perkara 90 itu 2 formil material. Dan saya kira juga teman-teman di Mas Uceng juga itu juga formil material ya, hampir sama. Memang untuk sebenarnya pelanggaran formilnya itu apa? Kan yang paling jelas kan kelihatannya ya, kalau saya nulis di Kompas itu ini bukan kebutuhan MK deh. Betul. Ya kan? Ya. Masa MK dikasihin soal usia pensiun, padahal kebutuhan MK kan soal hukum acara dan lain-lain sebagainya. Ya. Mas Idul ngelihatnya? Ya, hampir sama ya seperti yang Mas. Kelemahan putusan MK ketika menolak legal standing itu apa? Ketika menolak legal standing itu, yang ditolak legal standingnya adalah syarat permohonan material, ya dah. Formil diterima, sekalipun itu tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Ya, seluruhnya, untuk seluruhnya. Yang formil itu kan dilihat karena memang di awal pada saat menggagas perubahan ketiga undang-undang MK itu kan tidak terjadi di 2020, tetapi sebelumnya. Ya, isu 2019, 18-19 itu prolegnas sudah masuk pada saat itu. Tetapi yang menjadi stressing pembahasan pada saat itu ya perbaikan seleksi hakim, pengawasan, dan juga tentu yang terakhir adalah hukum acara MK. Ya, itu yang memang benar-benar diberikan titik penekanan oleh pembentuk undang-undang pada saat itu. Tetapi kemudian di 2020, pandemi masuk pada saat itu, isunya kan kemudian berubah. Berubah dalam hal ini, kok tiba-tiba masuk syarat minimal usia, ditambah juga apa distingsi alasan teman-teman dengan putusan MK-nya?
Jadi teman-teman membangun argumentasi yang kita semua udah tahu. Tadi sebagian sudah sampaikan. Tapi putusan MK-nya ngomong apa soal itu? Ya, putusan MK-nya menilai bahwa ini tetap sesuai dengan standar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun teman-teman mempermasalahkan NA-nya. Naskah akademiknya itu yang jauh dari standar Undang-Undang P3 ya. Kemudian kenapa DIM itu tiba-tiba muncul yang berkaitan dengan perubahan periodisasi itu. Kemudian di ketentuan peralihannya, apakah memang standar pembentukan di ketentuan peralihan boleh diberlakukan secara retroaktif dalam hal ini? Ini kan menarik, Mas Idul. Ya. Di putusan sebelumnya di Cipta Kerja, MK concern dengan formil. Nah, kok kali ini kelihatannya nggak concern di formil itu, kenapa? Ya, karena begini, yang menurut salinan putusan yang sudah diterima, kemudian kita baca bahwa di dalam penyusunan naskah akademik itu dinilai ya, yang dibangun oleh MK itu menilai bahwa tidak ada pelanggaran prosedur sebenarnya di sana. Tetapi kan memang kalau kita melihat rentetan uji formil selama ini, Mas Zainal, kan memang sangat sulit ya. Yang terakhir saja itu MK kan yang uji formil itu menerima permohonan pemohon, tetapi kan inkonstitusional bersyarat. Ya, inkonstitusional bersyarat dalam artian kalau ada perbaikan. Ya, di Undang-Undang MK, permohonan pengujian perubahan ketiga Undang-Undang MK kan sama sekali tidak ada menyentuh aspek formil sama sekali. Meskipun ya kita masih bisa perdebatkan lebih jauh dalam lanskap akademik tentunya, apakah itu melibatkan partisipasi publik atau tidak. Persis. Ya. Padahal di putusan Cipta Kerja, MK concern betul dengan partisipasi itu. Ya. Tapi ini kelihatannya partisipasinya ditinggalkan, apalagi ada seakan-akan alasan bahwa ya karena ini adalah daftar kumulatif terbuka. Karena pasca putusan MK kan, jadi cuma penyesuaian. Ya, saya kira harusnya bukan alasan kan untuk menghindari partisipasi itu. Apalagi kan di putusan sebelumnya, yang sebelumnya itu yang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah disebutkan meaningful participation itu. Tetapi anehnya memang itu tidak jadi bagian pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan formil teman-teman di Mahkamah Konstitusi. Nanti teman-teman akan ditampilkan ya. Ada sebuah tulisan yang memuji Arief Hidayat, salah seorang hakim MK, karena dia sedikit berpandangan berbeda dengan mengatakan bahwa di putusan 96 ya, dan sedikit berbeda dengan mengatakan bahwa sebenarnya ini tergesa-gesa. Ya. Pandangan Mas Idul melihatnya? Ya persis ya. Saya juga melihat itu proses yang memang dilakukan dalam perubahan ketiga Undang-Undang MK itu kan pembahasannya kurang dari 10 hari. Jadi intens itu hanya sekitar 7-8 hari. Kita teman-teman di FH sekarang ini lagi meneliti tren itu. Kenapa pembentukan undang-undang saat ini itu dilakukan dengan model yang makin speedy ya. Makin speedy dan cenderung kan menyederhanakan proses itu. Nah, Pak Hakim Arief Hidayat memang melihat itu. Ya, sayangnya memang kan pertimbangan-pertimbangan yang dibangun oleh Arief Hidayat itu tidak serta-merta sama dengan hakim-hakim yang lain. Tapi kira-kira apa nih? Kalau membaca Arief Hidayat ini kan saya agak membingungkan menurut saya, karena di Cipta Kerja dia tidak dissenting. Ya, tidak dissenting. Padahal separah itu pelanggarannya, dia mengatakan tidak ada pelanggaran. Tapi di sini dia mengatakan pelanggaran itu, kira-kira Mas Idul membacanya kayak gimana nih, Arief Hidayat nih? Ya. Memang tiba-tiba taubat, berubah gitu, atau punya tujuan lain? Apalagi yang disasar kan 87B. Ya. Memang kalau melihat dissenting Pak Arief Hidayat itu kan bukan hanya pada aspek formilnya, Mas Zainal, tetapi juga pada aspek materialnya. Ya. Yang aspek formil memang saya tidak tahu itu apa alasan dibalik itu ya, karena memang di kita ya, di Mahkamah Konstitusi kita itu mungkin Mas Zainal pernah menulis ya bagaimana pertimbangan-pertimbangan konservatif dan juga progresif itu rata-rata hakim konstitusi kan tidak memiliki konsistensi yang sama ya, kadang-kadang dia bisa berpindah dari satu pertimbangan ke pertimbangan yang lain ya. Padahal kalau kita melihat sejarah peradilan konstitusional di berbagai negara manapun ya, framing itu terlihat di setiap komposisi hakim ya, yang mana yang pandangan yang konservatif, kemudian yang mana yang liberal. Di kita tidak terjadi itu. Jika terjadi misalnya putusan MK membatalkan keseluruhan undang-undang itu dengan alasan formil, kan ada satu hakim yang
harus berhenti kan secara langsung Saldi Isra ya. Saldi Isra. Karena dia kena di 87B itu. Oke. Nah, saya gitu tadi formilnya ya. Iya. Sekarang kita coba bicara materialnya. Materialnya itu kan orang bicara soal ya usia hakim, ya kan, soal masa jabatan. Lalu kemudian ada pemohon 56 yang mempersoalkan soal peralihan sama mempersoalkan soal konfigurasi Mahkamah Kehormatan MK ya? Iya, MK. Mas Idul bisa nggak jelasin secara sederhana ke teman-teman yang ada? Jadi permohonan perkara ya, saya kira hampir sama tadi Mas Zainal sudah menyampaikan ya, 90, kemudian 96 dan 56 rata-rata hampir sama. Ya, jadi kalau untuk materialnya kan yang dipersoalkan itu sebenarnya lebih kepada ketentuan peralihan itu. Jadi lebih banyak itu keberatannya ketika perubahan undang-undang MK itu memberikan dalam tanda petik ya insentif tersendiri bagi hakim-hakim konstitusi ya, terutama kalau kita petakan. Itu yang saya sebut kita sebutkan sebagai gratifikasi konstitusional kan. Jadi ada memang 7 hakim konstitusi yang terdampak mengenai itu. Ada hal yang menarik sebenarnya dari perdebatan dan juga yang terekam di salinan putusan bagaimana perumusan putusan itu melalui RPH itu ya. Jadi ada asas yang menyatakan bahwa perubahan undang-undang itu tidak boleh merugikan pihak-pihak terkait. Tetapi kan dalam hal ini berbeda. Ini bukan dirugikan, tetapi justru mendapatkan keuntungan dari perubahan itu ya. Jadi ada hakim konstitusi bahkan salah satunya mungkin syarat usia minimumnya itu tidak cukup, tidak terpenuhi. Yang bersangkutan dan akhirnya pakai 87B 53 kan 55 kemudian pakai 87B. Ini yang agak mengkhawatirkan. Nanti teman-teman akan ditampilkan ya bunyi pasal-pasalnya supaya nggak bingung dengan bunyi putusannya. Monggo lanjutin. Jadi ketentuan peralihan itu yang dinilai menjadi titik krusial ya, yang persoalan mendasar kita yang berkaitan dengan masa depan MK sendiri, khususnya yang berkaitan dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya memang perubahan masa jabatan ya dari model periodisasi 5 tahun kemudian bisa berubah menjadi usia maksimum 70 tahun sebenarnya tidak jadi masalah sebenarnya. Karena memang di berbagai negara-negara yang mengadopsi peradilan konstitusi memang masa jabatan hakim itu selalu dibuat relatif lebih panjang daripada masa jabatan pemerintahan. Itu menjadi konvensi di beberapa negara-negara demokrasi ya. Tetapi kan yang menjadi persoalan seperti yang kita sebutkan dan kita tekankan tadi Mas Zainal di awalnya bahwa kok ini bisa diberlakukan kepada hakim yang 7 saat ini. Harusnya kalaupun kebijakannya seperti itu atau new policy-nya begitu, harusnya berlaku untuk ke depan bukan berlaku sekarang. Karena kalau berlaku sekarang mereka terjebak menjadi konflik kepentingan kan. Mereka seakan-akan dapat gratifikasi jabatan kan. Jadi kalau teman-teman saya kira di baik peneliti ya maupun aktivis-aktivis sosial di luar sana menyatakan bahwa ini akan menimbulkan sakwa sangka mungkin saja. Karena kan mempertahankan komposisi hakim yang ada saat ini atas dasar untuk menjaga kepastian hukum dan kekosongan hukum di dalam perubahan undang-undang MK kan tidak ini juga Mas Zainal. Tidak, artinya kan alasan itu tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Apalagi misalnya kita terapkan kepada hakim konstitusi yang sedang menjabat hingga saat ini. Akhirnya apa sebenarnya? Ini kan membawa citra buruk juga bagi Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena insentif masa jabatan yang diberikan akibat perubahan itu seolah-olah menjadi titik negosiasi perkara-perkara yang ada di Mahkamah Konstitusi. Ya, itu tidak bisa menafikan itu. Dan itu barangkali bisa dibaca dari putusan 56 yang tiba-tiba menerima soal masa jabatan ketua. Tulisan, nanti teman-teman bisa lihat ya, tulisan Mas Budiman Tanorejo di Kompas, itu kan menjelaskan seakan-akan dari putusan itu seakan-akan terjadi persaingan internal nih. Ya. Mas Idul membaca hal yang sama? Ya, betul. Ya, saya kira mungkin hampir sama ya, Mas. Dalam konteks peradilan konstitusi ataupun peradilan Mahkamah Agung ya, perdebatan-perdebatan internal itu antara sesama hakim itu pasti akan terjadi. Dan menariknya Mas Zainal ya, meskipun kan kita kan sekarang di MK ini RPH itu tidak pernah dibuka. RPH tidak pernah dibuka.
Tetapi yang paling menarik pada putusan terakhir, khususnya putusan 90 pada saat itu, ada dissenting Pak Wahidudin Adams, Hakim Wahidudin Adams. Di situ menguraikan secara terang benderang bagaimana proses pengambilan keputusan pada saat itu ya. Jadi sikap saling tunggu dan segala macam, saling berharap antara satu hakim dengan hakim lainnya. Kemudian itu terbuka di publik, ya kan? Itu kan. Dan itu makin memperjelas bahwa ini terjadi persaingan. Di dalam terjadi persaingan. Kemudian juga kita tidak bisa menafikan bahwa di dalam sudah terjadi konflik kepentingan antara hakim konstitusi itu sendiri. Jadi kalau sepengetahuan saya, misalnya kalau baca berapa kasus ada banyak sih buku-buku, Rehnquist dan lain sebagainya. Di Amerika pun kan terjadi persaingan sebenarnya, tapi persaingannya ideologis gitu, antara konservatif, kubu konservatif dan kubu liberal. Gitu. Tapi di kita terjadi seakan-akan persaingan individual dan memperebutkan ketua MK. Ketua MK. Termasuk masa jabatan dan kehendak untuk menyingkirkan orang-orang tertentu. Ini MK atau opera sabun? Sulit membacanya. Jadi kayak persaingan drama persaingannya itu tidak dibangun berdasarkan pandangan konstitusional. Iya, betul Mas Zainal. Saya sepakat. Saya berada pada satu titik persepsi kesimpulan bahwa dissenting Pak Wahidudin Adams itu yang membuka perdebatan itu. Betul. Mau tidak mau MK itu akan menjadi sorotan publik. Saya mengatakan putusan Pak Wahidudin atau dissentingnya Pak Wahidudin itu sebenarnya cermin apa yang terjadi terjadi di belakang layar pada saat pengambilan keputusan itu. Jadi dan cerminnya itu buruk. Ya, buruk rupa gitu. Karena terlihat bahwa hakim MK yang 8 ini ternyata pemilik kepentingan semua. Jadi kalau misalnya Mas Zainal kalau kita lihat baca putusannya itu dari setiap perkara itu kan yang paling jelas posisi dissentingnya, jelas dalam hal ini memang menolak itu kan cuma satu hakim sebenarnya, yaitu Hakim Wahidudin Adams. Lain-lain misalnya abu-abu, ada yang menyatakan dissenting karena seharusnya permohonan materialnya diterima, ada yang menyatakan juga dissenting. Termasuk Pak Arief Hidayat, dissenting, tetapi dissentingnya menurut saya nggak relevan, Mas Zainal. Buat dissenting kemudian materialnya harus melakukan konfirmasi semacam tabayun kepada lembaga pengusul. Padahal kan kita tidak pernah mengenal konvensi ketatanegaraan. Apakah seorang hakim itu kemudian melakukan konfirmasi saya masih layak duduk di jabatan konstitusi hakim konstitusi atau tidak? Seakan-akan kayak mau dibangun logika pembenar saja dibanding logika yang benar secara hukum. Iya, betul. Jadi, saya termasuk yang sederhana saja misalnya. Kalau kita bicara soal masa jabatan, keuangan, itu pasti tidak akan dilakukan pada sekarang, pasti diambil berikutnya. Dan saya lihat tidak ada hakim yang bicara di level sesederhana itu sebenarnya. Kecuali Wahidudin Adams tentu saja, dissenting. Tapi tidak ada 8 hakim yang ada sama sekali tidak membangun logika di wilayah standar hukum yang kita kenal secara hukum tata negara dan sudah berlaku di begitu banyak konstitusi. Terakhir juga ini Mas Zainal yang dissenting Pak Ketua Anwar Usman juga demikian. Betul. Jadi memang ini dissenting tetapi lebih mirip ke concurring sebenarnya. Dalam artian menyetujui itu tetapi alasannya berbeda. Menyetujui alasan yang berbeda, tetapi di risalah putusan dan juga salinan putusan itu tertulis dissenting. Misalnya dalam dissentingnya Pak Anwar Usman selaku Ketua MK Pak Hakim Anwar Usman selaku Ketua MK, di situ disebutkan bahwa untuk ketentuan peralihan itu sebenarnya menurut beliau itu yang bisa diterapkan itu hanya yang memenuhi syarat minimal 55. Artinya kan hanya ada satu itu hakim konstitusi yang tidak masuk dalam interpretasinya Pak Hakim Anwar Usman. Sehingga ketika menjatuhkan putusan atau membangun sebuah pertimbangan konstitusional yang dilakukan, pada akhirnya tetap setuju dengan perpanjangan maksimal 15 tahun itu, sekalipun ada dissenting. Nah, kita perlu memberikan apresiasi saya kira Mas Zainal terkait dengan sikap Wahidudin Adams itu sangat clear di dalam salinan putusan itu bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan juga prinsip negara hukum. Mas Idul, saya mau lanjut. Tapi sebentar kita break sebentar. Kita akan kembali segera. Kita lanjutkan Saya mau nanya begini secara sederhana ke Mas Idul.
dari yang kita bahas tadi, baik putusan 90, 56, 96, Mas Idul melihat sebenarnya apa sih yang terjadi? Saya sih di tulisan Kompas waktu yang lalu saya mengatakan bahwa soal pengujian soal undang-undang MK itu adalah pengujian sesungguhnya untuk MK ya. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, MK lulus atau enggak nih di ujian ini? Ya, kalau menurut saya pribadi jelas Nggak tidak lulus. lulus ya. Karena A, B, C, D, E, E atau F? E. E. Oke. Jadi saya kira itu yang berkaitan khususnya ya pada saat menjelaskan keterangan juga di depan hakim-hakim pun kami sudah menyampaikan sebenarnya tidak ada masalah itu. Memperpanjang ya udah itu open legal ya, tidak ada masalah. Tetapi kan yang masalah itu adalah di ketentuan peralihan itu. Ya. Pertama sebelum sampai kepada catatan terakhir ya, tentu kita harus mengulas dulu keanehan-keanehan yang mungkin muncul di dalam setiap pertimbangan sehingga menjatuhkan konklusi demikian ya di setiap perkara itu ya. Jadi mungkin Mas Zainal sebagai pengamat hukum tata negara dan juga berkali-kali melakukan eksaminasi putusan, kita bisa melihat sebenarnya membaca betapa menyederhanakannya hakim-hakim MK itu terhadap ketentuan peralihan itu. Ya. Bahwa menyatakan ini bisa menjadi kekosongan hukum, ya kan? Apakah itu kemudian menjadi subjeknya tidak jelas, menjadi kabur pengaturannya dan segala macam? Ya, kita mengakui itu. Ya. Itu fungsi dari ketentuan peralihan karena kan menjembatani ketentuan yang lama menjadi ketentuan yang baru. Tetapi kan sejauh ini MK kan punya opsi-opsi lain. Benar, ya, betul. Itu yang tidak terlihat. Misalnya begini. Dan sebenarnya opsi itu bukan hal yang rumit. Ya. Karena sederhana hukum tata negara menyediakan. Iya, menyediakan ruang seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita bandingkan pada putusan Undang-Undang Cipta Kerja, bayangkan ya, mungkin Pak Zainal punya istilah ugal-ugalan itu dalam fungsi legislasi, tetapi kan diberikan putusan inkonstitusional bersyarat. Dikasih kesempatan perbaikan selama 2 tahun itu ya. Tetapi di dalam putusan MK yang berkaitan dengan MK sendiri, ya, khususnya ini kan beririsan langsung dengan kepentingan personal para hakim konstitusi, kita tidak melihat alternatif-alternatif opsi yang diberikan. Misalnya ya, di dalam ketentuan peralihan, konstitusional bersyarat kan bisa dibuka sebenarnya. Sepanjang itu tidak diterapkan misalnya kepada hakim-hakim yang sedang menjabat pada saat ini. Ya kan? Ataukah misalnya inkonstitusional bersyarat. Jadi kan opsi-opsi itu yang seharusnya bisa juga dibuka di dalam. Saya melihatnya 8 orang ini hanya mempertahankan masa jabatannya. Hanya mempertahankan. Dan saya kira pada saat salinan putusan itu dibuka, dipublikkan, kita sekarang bisa melihat itu. Siapa sebenarnya negarawan-negarawan kita itu yang memilih mengedepankan prinsip konstitusionalisme itu. Dan siapa sebenarnya negarawan-negarawan yang cenderung memilih untuk bertahan di jalur kekuasaan itu. Jadi dari hasil putusan di 3 perkara itu kan sebenarnya kita lebih banyak melihat hakim-hakim itu cenderung mempertahankan untuk tetap duduk di Medan Merdeka Barat itu. Jadi saya kira ini yang cukup sulit juga kita terima. Ya mungkin teman-teman di perguruan tinggi akan banyak melakukan eksaminasi terhadap putusan ini harusnya. Karena ya tadi ketika misalnya tidak dibuka opsi karena tumben-tumben ya Mas Zainal ya, MK sesederhana itu pertimbangannya di ketentuan peralihan, padahal ketika 87 itu merupakan pertentangan nyata terhadap prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman 24 tahun. Presidennya itu bisa menjadi buruk karena di ke depan nanti orang akan berpikir ya mengutak-atik masa jabatan hakim aktif itu boleh dilakukan. Ya, bahkan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada hakim yang lebih muda lagi mau dimasukkan ke MK karena presiden menghendaki itu ditarik lagi. Ya, itu yang alasan juga mengatakan bahwa ini menyamakan dengan MA juga nggak sama kan karena MA startnya 50 bukan 55 gitu. Walaupun di ujungnya relatif sama 70 gitu. Nah, Mas Idul begini, sekarang mungkin kita mau bicara dari putusan ini, apa dampaknya sih sebenarnya untuk MK? Dampak hukum maupun dampak yang bisa kita bicarakan bagaimana nanti putusan MK-nya. Tapi dampak hukumnya kan satu. Jelas ya, yang kita baca semuanya bahwa segera akan dilakukan
pemilihan ketua baru. Ketua baru. Paling lambat 9 bulan. Ya, 9 bulan. Nah, Mas dulu ngeliat apa tuh dari pemilihan ketua baru ini? Ya, pemilihan ketua baru yang terbaca ya, saya sebagai masyarakat awam sebenarnya seperti tadi yang disampaikan, ada sebenarnya pertarungan internal di kelompok. Mereka saling memperebutkan kekuasaan itulah, mau menjadi ketua lah kira-kira. Kan kita bisa lihat huruf A itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tetapi B-nya enggak, itu kan agak aneh juga ya. Jadi ketika itu terjadi sebenarnya publik sekarang itu dipertontonkan dengan pertaruhan internal kepentingan-kepentingan hakim di MK itu sendiri. Dan jadi, kelihatan yang dissenting di 5-6 itu kan, kira-kira gitu pertarungannya. Satu. Yang kedua, apa berarti implikasinya misalnya ke putusan MK ke depan? Karena konfigurasi hakimnya ini kan saya yakin ya pasca putusan ini makin terbelah sebenarnya. Iya, makin terbelah. Karena kan mereka akan saling membaca, dia punya kepentingan nyingkirin saya rupanya. Saya juga punya kepentingan untuk nyingkirin dia, paling tidak nyingkirin dari kursi ketuanya atau nyingkirin dia dari hakimnya misalnya. Kalau menerima 87 kan Saldi Isra kalau keluar. Apa yang akan terjadi di putusan MK, kualitas putusan MK? Memang untuk beberapa perkara ke depan, ya mau tidak mau itu memang putusan ini akan berdampak kepada proses-proses persidangan pengujian undang-undang, baik yang sedang maupun yang akan dilakukan nanti ya. Bahwa kita mungkin Pak Zainal tahu ya, di bidang kekuasaan kehakiman itu memang ada satu prinsip mendasar, itu tantangannya, bahwa intervensi politik itu akan selalu memperdagangkan pengaruhnya agar hakim-hakim itu tidak bersikap imparsial dalam mengadili dan juga memutus perkara. Saya kira itu yang pertama dilakukan pemerintah di balik motif perubahan ketiga undang-undang MK itu. Nah, ketika nanti putusan-putusan MK kemudian nanti akan diputus dengan perkara-perkara lain, kan ada minerba mungkin materialnya belum selesai ya. Kemudian mungkin UCK itu sangat potensial lagi akan diuji lagi. Apalagi karena DPR-nya kan tidak memperbaiki undang-undangnya, tidak memperbaiki undang-undangnya, hanya tambal sulam di undang-undang P3 itu saja. Kemungkinan akan berubah akan diujikan lagi. Nah, kita akan melihat ya sebenarnya dari pertarungan internal di tubuh MK sendiri itu sangat berpengaruh pada kualitas putusan nanti. Ya, sangat berpengaruh pada kualitas, dan saya kira di beberapa bulan akan datang ataupun tahun akan datang itu kan MK akan mengadili beberapa perkara-perkara strategis termasuk UCK. Mungkin juga RKUHP yang sekarang adalah proyek besar legislasi pemerintah dan DPR. Nah, itu akan berdampak pada kualitas putusan MK ya pasti. Ya. Dan pembelahannya tidak lagi pembelahan hukum, pembelahan doktrin hukum, pembelahan mazhab hukum, tapi pembelahannya adalah pembelahan kepentingan. Pembelahan kepentingan, persis sekali. Saya rasa mungkin sudah tepat ya kalau kita bicara Mahkamah Konstitusi tidak lagi berisi negarawan ya. Karena lebih banyak bicara kepentingan kelihatannya dalam putusan terakhir. Ya. Dan konfigurasinya memperlihatkan bahwa mereka saling mempertahankan kekuasaan jabatan itu saja. Tidak bicara soal bagaimana perkembangan hukum ke depan, bagaimana nasib Mahkamah Konstitusi ke depan. Saya kira Mahkamah kepentingan pantaslah disematkan ya, atau barangkali mahkamah yang kekanak-kanakan itu barangkali pas untuk kita sampaikan ke MK sebagai kritik ya, sebagai kritik. Dan saya kira bunyi dissentingnya Pak Wahid Nuril menggambarkan betapa kekanak-kanakan mereka saling menunggu dan tidak berharap antara satu hakim dengan hakim lainnya untuk memberikan pendapat terlebih dahulu. Mas Sidul, saya kira terima kasih untuk hadir di sini. Mas Sidul juga udah nulis ya, nanti dia akan hadir di media. Saya kira mudah-mudahan akan segera hadir di media. Kita juga masih punya utang untuk melakukan eksaminasi putusan ini. Saya kira secara sederhana kita bisa sampaikan teman-teman sekalian, Mahkamah Konstitusi, saya setuju dengan Mas Sidul, ya, nggak lulus ujian. Ujian sesungguhnya yang dia terima di Undang-Undang MK nggak lulus, dapat E, ya, harus ngulang. Dan saya kira masa depan penegakan hukum bisa jadi akan makin buntu karena persis yang dikatakan Mas Sidul tadi.
ada undang-undang CK, ada undang-undang Minerba, ada banyak undang-undang yang kemudian akan disematkan ke sana, termasuk RUU KUHP barangkali kalau jadi undang-undang, dan itu membuat pertarungannya bisa jadi tidak lagi pada konteks hukum, tapi pada konteks kepentingan. Paling tidak berkaca dari pembelahan yang terjadi oleh kepentingan. Court divided juga, ya, tapi dividednya bukan berdasarkan mazhab pemikiran, tapi mazhab yang kira-kira penuh kepentingan saja. Mas Idul, terima kasih untuk hadir. Sama-sama. Teman-teman kalian, panjang umur perjuangan.